Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora. Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu adalah penilaian dia sejujurnya soal kamu. Penilaian dia sejujurnya soal kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai-santai aja, karena sangat wajar. Kalau kamu ingin pembacaannya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan DM Instagram @sora_tarot. Ya, kalau energi bersama harus dipilih, disesuaikan. Pembacaan di channel ini adalah untuk pria dan wanita, yang penting 18 tahun ke atas, ya, tua dan muda tidak menjadi masalah. Bisa untuk segala situasi hubungan ya, hubungan cinta segi 5, hubungan pasangan sah, hubungan sedang berpacaran, masih HTS-an, baru pendekatan dan sebagainya. Dan sangat mungkin tertukar-tukar energinya, terbolak-balik dengan orang yang kamu pikirkan, ya, kamu dengan orang yang kamu pikirkan, atau tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Teman-teman, aku sejujurnya nggak tahu nanti akan terbuka seperti apa di kartu aku, karena aku adalah aliran yang akan membaca kartu apa adanya seperti itu ya. Kalau kamu memang merasa mungkin sedang lagi nggak mood, sedang lagi bad mood, atau gimana, lagi nggak siap terima pembacaan apa adanya, silahkan di pause, balik besok-besok kalau udah siap ya. Tapi tolong jangan serang saya secara pribadi, karena saya tidak ada hubungannya dengan kalian ya. Saya hanya membacakan kartu, oke? Kita lihat dulu, siapa sih orang ini yang punya pendapat sejujurnya soal kamu. Hari ini kita akan fokus sama pendapat sejujur dia soal kamu ya, karena jalan cerita lain sudah diungkap di pembacaan-pembacaan yang sebelumnya dan nanti akan ada ke depannya. Siapa dia? Tower. Orang ini kayaknya mungkin saja seseorang yang senang sendirian, mungkin saja dia itu menjaga jarak, mungkin saja ada yang introvert, mungkin saja ada yang susah didekati, atau mungkin sekarang sedang memilih untuk menyendiri, teman-teman. Apapun keadaan hubungan kalian. Ya. Ada beberapa yang orangnya mungkin punya usaha sendiri, freelancer ya. Cross ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang nampaknya punya banyak sekali beban ya. Orang ini mungkin ada beban, harus punya banyak tanggung jawab, banyak masalah yang harus dikelarin. Juga lalu mungkin ada masalah-masalah lain ya teman-teman. Tapi mungkin saja secara spiritual atau keyakinan orang ini berusaha untuk banyak beribadah sesuai dengan keyakinannya ya teman-teman. Bear. Orang ini kayaknya sedang harus banyak mengurus sosok ibunya ya. Mungkin ada ibunya yang sedang sakit kak, tapi dia udah nggak punya ibu. Nah ya sudah, bapaknya itu sudah seperti ibunya, karena dari kecil sudah diurus sama bapaknya aja ya. Sangat mungkin dia harus mengurus keluarganya secara, mungkin ada yang sedang sakit, atau ada beban keuangan yang harus dia biayai dan sebagainya teman-teman ya. Clover. Orang ini juga sedang dalam situasi mencoba memperbaiki situasi ekonomi dia atau situasi keuangan dia. Ada yang ingin sekali perlahan bisa membaik ya, karena kalau sekarang mungkin kalau dibilang ada ya ada, tapi cenderung mungkin buat dia itu masih sekedar pas-pasan aja teman-teman ya. Itu sangat mungkin. Sun, orangnya cukup dominan, orang yang cukup bersemangat, orang yang cukup giat untuk mencari kesempatan, dan orang yang cenderung bisa saja adalah orang yang senang cuaca di pagi hari ya, atau cuaca yang lebih musim panas ya teman-teman. Nah sekarang kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya pendapat jujur dia soal sosok kamu tuh seperti apa. Kita coba lihat dulu pendapat jujur dia soal kamu ya teman-teman. Yang pertama, home. Satu, dia ngelihat kamu adalah seorang di matanya dia, kamu seorang yang family person, atau orang yang sangat fokus sama keluarga. Kamu mungkin sangat mengutamakan rumah kamu, keluarga kamu ya. Kamu mungkin men-taking care keluarga kamu teman-teman ya. Kamu punya sifat juga mungkin melindungi, merawat, menaungi ya.
Dan sangat mungkin banget dia merasakan sama kamu tuh energi dari awal kalian kenal itu adalah energi yang nyaman, feels like a home, ya. Merasa sama kamu tuh sudah seperti tempatnya dia. Dia merasa nyaman sama kamu, dia bisa jadi diri dia apa adanya sama kamu. Kamu juga mungkin adalah tempat dia merasa bisa jadi diri dia, mengadu, ya, beristirahat dan teman-temannya. Kamu juga adalah orang yang cukup stabil ya, teman-teman di mata dia. Nah, kamu sepertinya sama ya dengan dia ya. Kamu juga mungkin sebenarnya punya beban ya. Karena mungkin kamu harus fokus sama keluarga kamu juga. Ada dari kalian yang harus menjadi kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Kamu juga fokus ke keluarga kamu ya. Dan di sini juga ada satu energi, kamu itu punya satu energi keyakinan yang kuat ya. Jadi sangat mungkin ya, awalnya dia mungkin bukan sosok yang terlalu berkeyakinan atau tidak terlalu mungkin spiritual atau beragamais ya. Tapi kesininya mungkin dia melihat kamu adalah sosok yang punya dengan energi keyakinan. Kamu mungkin rajin beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, teman-teman ya. Dan di sini sangat mungkin meskipun banyak masalah, kamu tetap di mata dia berusaha untuk positif ya. Coffin, meskipun di balik itu juga kamu sosok yang dia lihat sebagai orang yang pandai untuk menyembunyikan masalah. Jadi kamu cenderung untuk kalau ada masalah ya udah deh aku keep sendiri gitu ya. Kamu tuh mungkin tidak mau banyak bicara masalah kamu. Kamu cenderung menutupi. Ketika mungkin digali baru kamu mungkin akan banyak bicara atau terbuka, teman-teman. Karena kalau aku suara lihat di sini, banyak dari kalian yang juga punya sisi introvert. Jadi kalian berdua tuh bisa saja sama-sama sosok yang introvert, teman-teman. Snake. Nah, teman-teman, snake ini bisa berarti negatif di satu sisi ya. Mungkin sekali dia bisa melihat bahwa kamu bisa punya sisi yang kamu nggak selemah itu ya. Meskipun kamu diem, kamu tuh tidak selemah itu. Di balik mungkin sikap kamu yang diam, kamu itu bisa waspada, kamu itu bisa berhati-hati, teman-teman ya. Dan kamu mungkin saja berpotensi untuk punya sifat posesif ya di matanya dia ya. Jadi hanya mungkin sekali sikap posesif itu kamu tutupi atau kamu tahan ya. Kamu belajar untuk mengendalikan sifat posesif kamu. Ini sebenarnya sesuatu yang bagus ya, karena ketemu dengan Coffin, teman-teman ya. Di satu sisi, Snake dalam bekerja adalah seseorang yang cerdas, seseorang yang pandai untuk menyesuaikan terhadap situasi dan keadaan ya. Dia pandai untuk adjusting, teman-teman ya. Dan dia juga adalah lambang dari yang namanya gairah ya. Jadi mungkin banget menurut dia kamu adalah seseorang yang penuh dengan gairah, semangat, dan kamu mungkin punya sex appeal yang bagus. Bear ya. Tapi gimana pun juga dia ngerasa bahwa kamu mungkin sekali adalah sosok yang tidak mungkin tidak begitu cocok atau mungkin berlawanan dengan sosok keluarganya ya. Jadi di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin belum tentu nggak direstuin, tapi bisa saja kamu itu tidak begitu cocok dengan sosok ibunya dia misalnya, atau siapapun yang jadi ibunya dia. Karena kamu juga punya sikap yang bisa saja posesif, yang tadi Sora udah bilang, posesif, melindungi, kamu orang yang mandiri, kamu punya sisi harga diri kamu juga ya, teman-teman. Jadi mungkin sekali ada sudut pandang yang berlawanan dengan kamu dengan sosok ibunya ya. Itu sangat mungkin di matanya dia, teman-teman ya. Tapi gimana pun juga kamu tetap berusaha untuk respect ke ibunya dia gitu ya, karena gimana pun juga itu ibunya dia. Itu yang terlihat dan sejujur-jujurnya dia lihat dari kamu. Apalagi pendapat dia sejujur-jujurnya soal kamu. Hard work ya, teman-teman ya. Kamu itu di mata dia seorang yang sangat-sangat pekerja keras ya. Kamu mungkin banget menginspirasi dia bagaimana harus bekerja ya. Karena kamu pekerja keras, kamu fokus yang tadi Sora udah bilang ya. Karena banyak dari kalian yang mungkin juga ya harus menanggung banyak kebutuhan keluarga ya, teman-teman. Itu yang terlihat di mata dia. Selain itu, ada resilience ya. Kamu juga adalah sosok yang sangat tangguh di matanya dia. Kamu itu tangguh, kuat, baik secara fisik, mungkin secara fisik, secara mental, secara pemikiran, kayak gitu ya. Secara fisik, secara mental, secara pemikiran, atau mungkin juga secara hati. Kamu kuat ya, kamu tidak pantang menyerah, kamu juga berusaha menjadi sosok yang tegar. Makanya tadi kan Sora udah bilang, kalaupun ada masalah, kamu berusaha untuk nutupin di mata dia. Kamu nggak begitu cengeng untuk langsung cerita ini dan itu ya. Kamu berusaha jadi sosok yang kuat sekali.
Cycles Wheel of Fortune. Dia juga merasa ya, gimana pun juga dia merasa terkoneksi secara karma sama kamu ya. Jadi di sini dia ada yang banyak ngerasa familiar sama kamu. Sepertinya ada satu ikatan karma di antara kalian ya. Tapi ini juga adalah orang yang kamu tuh sosok yang sedang juga berusaha untuk mungkin memperbaiki situasi dan keadaan kamu. Jadi kalian tuh adalah sama-sama sosok pejuang sebenarnya. Legacy, kamu itu sangat-sangat mengutamakan keluarga. Seperti yang tadi aku udah jelasin, nilai-nilai keluarga adalah jadi yang nomor satu kamu pegang. Ya, kamu juga sangat mungkin masih memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan sama keluarga kamu di mata dia. Ya, jadi kamu cukup strict untuk itu. Ya, dan kamu adalah orang yang compassion. Dia melihat kamu sosok yang murah hati, sosok yang meskipun sikap kamu keras dan tegas, kamu tetap punya sisi kelembutan ya. Sisi kelembutan, sisi mengayomi, sisi bikin nyaman ya. Adventure, kamu juga adalah sosok yang suka berpetualang, suka eksplorasi kayak gitu ya. Tidak menutup diri untuk coba hal-hal baru, teman-teman. Dan ada energi achievement. Kamu adalah seseorang yang punya banyak sekali hal-hal yang ingin kamu capai ya. Banyak sekali pencapaian-pencapaian yang ingin kamu capai. Kamu juga mungkin sudah punya prestasi tertentu ya. Mungkin kamu sudah berhasil ini, misalnya kamu sudah berhasil beli rumah sendiri, beli kendaraan sendiri, mungkin membiayai sekolah kamu sendiri, atau mungkin bahkan membiayai adik kamu misalnya ya. Partnership, dia juga merasakan ada energi sama kamu tuh seperti belahan jiwa ya, seperti soulmate. Dan dia merasa ketika dengan kamu, dia bisa menjadi partner ya, saling mendukung, saling membangun, saling mengisi ya. Jadi dia ngerasa ada energi yang saling cocok ya. Kalian tuh seperti cocok untuk jadi power couple, cocok untuk sama-sama saling membangun, saling mengisi, saling memberi ya. Energi soulmate yang dia rasakan cukup kuat. Di balik sikap diam kamu punya intuisi yang sangat kuat, dan dia cukup kagum sama intuisi kamu ya. Jadi kamu tuh banyak punya energi intuisi yang kuat. Dia merasa banyak terbimbing dengan mungkin juga intuisi kamu, teman-teman. Dia cukup takjub ya dengan intuisi kamu, karena mungkin misalnya ada hal yang dia tutupi, ada hal yang dia nggak buka dan sebagainya. Kamu bisa tahu dengan intuisi kamu, teman-teman. Dan ada energi death. Kamu juga adalah orang yang cukup ikhlas dan legowo ya. Jadi bila segala sesuatu sudah tidak bisa berjalan lagi dengan semestinya, ada hal yang harus di let go, ada hal yang harus dilepaskan, kamu jadi seseorang yang ikhlas untuk melepaskan. Kamu jadi seseorang yang ikhlas untuk melet go, teman-teman. Kalau yang aku lihat di sini ya, kamu tidak lagi memaksakan situasi dan keadaan. Kamu melet go, kamu mengikhlaskan itu semua. Dan di sini ada energi practicality. Kamu juga orang yang berfokus sama bagaimana semestinya hal itu terjadi ya. Jadi kamu berusaha untuk fokus sama solusi ketika ada masalah ya, teman-teman. Jadi daripada meributkan masalahnya, kamu banyak fokus ke solusinya. Kamu orang yang to the point ya, kalau di mata dia ya. Namun kamu juga punya sisi yang kepo yang cukup besar ya. Kamu mungkin mau tahu ini, kamu mungkin mau tahu itu ya. Kerasa keinginan tahuan kamu itu bisa jadi sesuatu yang baik atau tidak ya, teman-teman. Aku sekedar mengingatkan bahwa rasa keinginan tahuan yang cukup itu bisa membantu kamu untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi terkadang terlalu ingin tahu malah membawa diri kamu dalam masalah. Ini aku nggak ambil terlalu banyak ya. Jadi dia ngelihat kamu bagus sih, kamu punya rasa pengen tahu, tapi kadang-kadang mungkin saja dia merasa tidak nyaman dengan sisi kamu yang seringkali terlalu kepo. Jadi ditahan aja, dikontrol ya, teman-teman. Karena terlalu berlebihan itu juga nggak baik. Well, dia juga ngelihat secara finansial kamu berusaha mengatur keuangan kamu dengan baik. Dan banyak dari beberapa dari kalian itu yang secara keuangan pun berada posisinya di atas orang ini, teman-teman ya. Jadi dia di sini banyak merespek kamu karena secara kemampuan kamu mungkin di atas dia ya, teman-teman. Dan kamu berusaha untuk tidak punya mental berkesulitan gitu ya. Artinya kamu selalu berusaha berpositif thinking. Kamu berusaha untuk berpositif thinking. Kamu juga berusaha untuk fokus sama apa yang kamu punya.
Kamu mau bersyukur, tidak selalu berkeluh kesah untuk berkekurangan ini dan itu, teman-teman, ya. Dan kamu orang yang suka eksplorasi, ya. Kamu suka banyak belajar, kamu ingin tahu ini dan itu, dan kamu suka untuk eksplorasi. Seperti apa lagi kamu di mata dia, teman-teman, ya, sejujurnya. Inner power, dia merasa kekuatan dari dalam diri kamu sangat besar sekali, kekuatan keinginan, kekuatan manifestasi, kekuatan impian, kekuatan hal-hal yang kamu inginkan tuh sangat kuat, teman-teman. Kamu punya inner power di sini, ya, di mata dia. Keinginan manifestasi kamu tuh sangat kuat karena memang secara intuisi kan kamu tadi sangat kuat, ya, teman-teman. Rise above your problems. Kamu juga di mata dia jadi seseorang yang mampu untuk keluar dan menyelesaikan segala masalah yang kamu hadapi, teman-teman, ya. Jadi setiap kali ada masalah, itu menempa kamu jadi sosok yang lebih kuat, jadi sosok yang lebih bisa menginspirasi, jadi sosok yang lebih dekat sama yang di atas, teman-teman. Jadi dia ada energi kekaguman sebenarnya sama kamu atas apa yang sudah kamu capai atau kamu lewati, ya. Dan secara seksualitas, teman-teman, dia ngerasa bahwa energi kamu itu sangat cocok sama dia. Ada energi sex appeal, ada energi kecocokan secara seksualitas. Dia juga mungkin sangat ngerasa cocok secara seksualitas sama kamu, teman-teman, ya. Dan kamu juga punya energi positive expectations. Kamu punya pikiran yang sangat positif, keinginan yang sangat positif, mindset yang sangat positif. Seorang selalu ngomong berulang-ulang kali dan diingetin terus kalau yang namanya positivity itu akan sangat menular, teman-teman, ya. Jadi sangat mungkin sekali kamu untuk jadi positif pun akan bisa nularin sama orang lain, ya. New locations, dia juga ngelihat kalau kamu adalah seseorang yang selalu berusaha bergerak, ya. Artinya selalu berusaha untuk pergi atau menuju ke sesuatu yang baru, teman-teman, untuk eksplorasi, cari tahu. Karena dengan perjalanan, baik secara fisik ataupun secara jiwa, ada perjalanan dan proses di sana, teman-teman. Energi letting go kamu kuat, energi ikhlas kamu kuat, ya. Jadi semakin kamu ikhlas, semakin jalan yang apa yang kamu lewati itu akan semakin mudah, teman-teman, ya. Dan kamu adalah energi yang sangat bersemangat, kick up your heels, ya. Jadi dia orang yang bersemangat, orang yang di mata dia kamu orang yang berapi-api, gitu, ya. Dalam artian ya sudah, ada masalah pun harus ikhlas, harus tetap maju, hidup itu harus terus jalan, ya. Jadi aku ngelihat kamu cukup baik, ya, untuk menjaga emosi kamu. Manusia itu pasti naik turun, cuman di mata dia kamu menjaga flow-nya itu untuk tetap bisa jalan gimana, gitu, ya, supaya nggak terus-terusan stagnan, energinya turun ketika lagi ada masalah, ya. Dan ada energi laughter. Menurut dia kamu itu juga banyak bawa energi tawa, banyak bawa energi keceriaan. Kamu juga mungkin sosok yang suka bercanda. Humor kamu tuh sesuatu yang dia suka, menyenangkan, ya, lucu, kayak gitu loh, ya. Dan kamu punya banyak energi kontemplasi yang kuat. Look inside yourself. Jadi ketika ada masalah, daripada langsung nyalahin orang, coba bercermin dulu sama diri sendiri. Itu yang dia lihat, ya. Jadi kamu sosok yang cukup dewasa, ya, teman-teman, di mata dia. Karena memang di mata dia kamu juga punya kesadaran yang lebih tinggi, teman-teman. Ada sesuatu soal kesadaran kamu yang lebih tinggi, yang mungkin banyak membawa kamu, banyak membimbing kamu menjadi sesuatu yang lebih positif, teman-teman, ya. Dia ngerasa energi vibrasi kamu yang lebih tinggi itu bisa jadi sesuatu yang berdampak sama dia, ya. Itu kira-kira gambaran pendapat sejujurnya dia soal kamu, teman-teman, ya. Kalau ada yang negatif dicobai dibuang, untuk ada yang positif dipertahankan. Kalau ada yang belum terjadi, itu bisa jadi inspirasi untuk kamu menjadi sosok yang seperti itu, oke? Nah, untuk kalian yang masih pingin gelang kelembutan bulan untuk memperkuat intuisinya, menambah energi ketenangan dan kelembutannya, membooster auranya, ya, silakan dibeli gelang kelembutan bulan, teman-teman, dari Batu Moonstone. Kamu boleh Google Batu Moonstone, banyak fungsi, tapi aku udah booster dengan energi healing. Bintang adalah lambang dari harapan positif, dan infinity adalah lambang daripada cinta tanpa batasan, ya. Harganya 250.000 di Instagram Sora, di Tokopedia Sora harganya 270.000, bebas mau di mana, teman-teman, ya.
Dan ini terbatas banget stoknya, jadi berhubung masih ada silahkan ya teman-teman, saat ini sisa 20-an ya. Sora tunggu basi buat yang mau. Teman-teman cowok kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin. Kemarin juga ada cowok yang beli karena sepertinya mungkin dia emosional atau dia ada sisi nggak tenang, atau bisa dijadikan hadiah buat orang yang tersayang. Oke? Kita lihat astrologi yang terungkap. Capricorn, ya benar, Capricorn, Virgo, Cancer, Taurus lagi, Scorpio, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet ya teman-teman ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan dan sebagainya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin dibacakan tarot seperti video yang sedang kamu tonton saat ini, sangat bisa teman-teman aku buatin video. Atau kamu pingin dibacakan secara online langsung sama Sora juga bisa. Atau mau ketemu langsung untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Karena mungkin mau rasakan kocok kartu sendiri, ambil kartu sendiri, silahkan. Mungkin mau curhat panjang kali lebar juga boleh ya. Atau ada teman-teman yang terpanggil untuk belajar tarot karena memang ada panggilan, pingin untuk menambah kemampuan diri kayak gitu ya, silahkan teman-teman. Nanti akan diarahkan lebih lanjut di Instagram, atau teman-teman ada yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidupnya sendiri teman-teman, ya itu juga sangat boleh. Oke? Bazi itu butuh jam lahir, presisinya tinggi ya, bisa membantu kamu memahami kapan ya. Buat kalian yang nanya terus kapan aku bisa nikah, kapan aku bisa punya anak, kapan aku ini, kapan aku itu bisa kelihatan di sana untuk polanya ya. PHKA, FSSY, GRCR, ZY, WE, A dan T. Ditahan layarnya buat yang masih belum jelas. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Dan terima kasih teman-teman untuk dukungan kamu selalu. Dan jangan lupa main ke channel pertama channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.